Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Khairisuri Maharani, NIM 024. Kemudian ada Ihsan Gifari 090, Rizky Dewi Safitri 094, Nisa Ayuni Puita 095, dan terakhir Mega Hema Malini 096. Kemudian pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai telaah artikel dengan tema akuntansi keuangan. Artikel tersebut berjudul Accounting Comparability, Financial Reporting Quality, and the Pricing of Accruals, atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah perbandingan akuntansi, kualitas laporan keuangan, dan harga akrual. Artikel tersebut ditulis oleh Anthony Cheng dan James Jansin Grom dari Department of Accounting Mihailo College of Business and Economics, California State University di USA. Kemudian pada slide selanjutnya mengenai review bagian abstrak, di mana pada bagian abstrak ini dijelaskan mengenai tujuan dari penelitian artikel ini, di mana tujuannya adalah menguji apakah perbandingan akuntansi memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, dan juga mencari tahu sejauh mana pengguna laporan keuangan memahami implikasi dari akrual perusahaan. Nah, selanjutnya abstrak juga berisi tentang prediksi peneliti, yaitu komparabilitas meningkatkan lingkungan informasi dan juga meningkatkan kemampuan manajer untuk memperkirakan akrual lebih akurat, dan terakhir meningkatkan pemahaman investor tentang akrual itu sendiri. Selanjutnya di abstrak juga menjelaskan mengenai temuan atau hasil penelitian, di mana temuan pertama adalah perbandingan periode sebelumnya itu memiliki pengaruh untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Kedua, komparabilitas berpengaruh terhadap akurasi dan presisi ramalan manajerial. Ketiga, konsisten dengan komparabilitas berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan manajer dalam memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang. Yang keempat ada ketika komparabilitas periode sebelumnya itu lebih tinggi, maka pengaruhnya terhadap akrual diskresioner periode saat ini itu kurang berkorelasi positif terhadap pengembalian atau return kontemporer, dan juga kurang berkorelasi negatif terhadap pengembalian atau return di masa mendatang. Terakhir ada komparabilitas memiliki pengaruh positif atau mampu meningkatkan harga efisiensi akrual. Ada slide selanjutnya itu mengenai review bagian introduction, di mana pada bagian ini terdapat penjelasan mengenai research gap. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh DeFranco, Kotari, dan Verdi tahun 2011, Kim, Kraft, dan Ryan tahun 2013, itu fokus penelitiannya itu terhadap manfaat bagi pengguna laporan keuangan seperti analis keuangan dan kreditor. Sangat sedikit penelitian itu menguji implikasi komparabilitas untuk manajer, di mana manajer itu kan merupakan salah satu pihak dalam produksi informasi dan juga proses penyebaran informasi. Selain itu, implikasi dari komparabilitas untuk pengguna juga belum sepenuhnya dijelajah, sehingga untuk mengisi kesenjangan atau gap di penelitian sebelumnya, peneliti pun menguji dampak komparabilitas pada kualitas laporan keuangan manajer dan sejauh mana investor memahami implikasi akrual perusahaan mengingat dampak dari komparabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Pada slide selanjutnya dijelaskan mengenai
sedikit mengenai variabelnya, yaitu komparabilitas laporan keuangan, di mana berdasarkan FASB tahun 2010 dan De Franco tahun 2011, peneliti mendefinisikan komparabilitas sejauh mana transaksi ekonomi serupa dicatat dengan cara yang sama dan transaksi yang berbeda dicatat dengan cara yang berbeda. Kemudian pada penelitian sebelumnya yang membahas atau menyinggung mengenai komparabilitas laporan keuangan dilakukan oleh Perotti dan Wegenhofer tahun 2014, Sloan tahun 1996, Xie tahun 2001, dan De Franco tahun 2011. Peneliti pun akhirnya menarik kesimpulan bahwa komparabilitas laporan keuangan dapat meningkatkan lingkungan informasi seperti mengurangi asimetri informasi di pasar saham, membantu investor memproses akrual, dan juga karena komparabilitas laporan keuangan ini akhirnya bisa meningkatkan efisiensi dari harga akrual. Kemudian selanjutnya mengenai kualitas laporan keuangan, di mana untuk mengukurnya peneliti menggunakan financial restatement, nilai absolut dari residual yang diperkirakan dari modifikasi DECO dan DISAF tahun 2002, model kualitas akrual, keberlanjutan pendapatan dan biaya audit. Di mana peneliti akhirnya menemukan hasil yang konsisten dengan gagasan bahwa ketika komparabilitas lebih besar, manajer lebih mampu untuk melaporkan akrual yang lebih sesuai atau yang sesuai dengan aktivitas ekonomi yang mendasari perusahaan. Variabel selanjutnya yang dibahas atau disinggung pada introduction itu yaitu harga akrual, di mana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sloan tahun 1996 dan Xie tahun 2001 ditemukan bahwa pasar itu cenderung melebih-lebihkan keberadaan dari akrual diskresioner, di mana hal ini menyebabkan akrual itu di periode ini itu terlalu mahal, dan pembalikan periode berikutnya itu atau di return masa depan juga terlalu mahal, sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sloan dan Xie itu konsisten dengan hipotesisnya peneliti bahwa komparabilitas meningkatkan harga efisiensi dari kebijakan akrual. Pada slide selanjutnya ada analisis untuk mengatasi endogenitas yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian ini, di mana analisis tambahan pertama itu menggunakan ukuran perbandingan industri yang tertinggal yang berada di luar kebijakan manajer. Analisis yang kedua itu mengukur komparabilitas setelah menghapus komponen diskresioner dari pendapatan. Analisis ketiga yaitu menggunakan pendekatan regresi 2 tahap atau 2 stage untuk mengatasi masalah endogenitas lebih lanjut. Di introduction juga dijelaskan dan disebutkan mengenai kebaruan-kebaruan penelitian, di mana pada penelitian sebelumnya mengenai komparabilitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Chen, Collins, Cravat, dan Mergenthaler tahun 2014, De Franco tahun 2011, dan Kim tahun 2013, itu konsentrasi dampaknya itu terhadap keputusan pengguna laporan keuangan. Sedangkan kalau di penelitian kali ini, peneliti itu memfokuskan kepada dampak terhadap perkiraan manajer tentang akrual dan harga akrual investor. Kebaruan selanjutnya adalah mengenai harga akrual, di mana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sloan 1996 dan Xie tahun 2001 itu ditemukan bahwa investor salah menetapkan harga akrual, sehingga yang tadi disebutkan di awal harga akrualnya lebih tinggi, dan juga penelitian itu sangat sedikit yang meneliti mengenai variasi cross-sectional tentang sejauh mana pemahaman investor terhadap harga akrualnya. Sehingga pada penelitian kali ini, peneliti menemukan bahwa tingkat komparabilitas yang lebih tinggi berkaitan dengan peningkatan harga akrual diskresi, sejalan dengan salah interpretasi
oleh investor yang menyebabkan salah penetapan harga. Selanjutnya pada kebaruan penelitian yang ketiga, yaitu mengenai kualitas laporan keuangan, di mana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh De Choge dan Strand tahun 2010, itu fokusnya terhadap dampak dari kualitas laporan keuangan terhadap karakteristik spesifik perusahaan. Kemudian kalau penelitian yang kali ini, peneliti itu meneliti dampaknya terhadap karakteristik spesifik lingkungan perusahaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ihsan Gifari. Baik, terima kasih kepada Saudari Rani atas reviewnya berkaitan dengan introduction dalam artikel ini. Selanjutnya saya akan membahas berkaitan dengan literatur review, mencakup grand theory, definisi variabel maupun kerangka berpikir atau kerangka konseptual. Nah, yang pertama untuk definisi variabel di sini, komparabilitas menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB tahun 1980 mendefinisikan bahwa komparabilitas sebagai sejauh mana transaksi ekonomi yang serupa dicatat dengan cara yang sama, serta transaksi yang berbeda dicatat dengan cara yang berbeda. Kemudian untuk definisi laporan keuangan, di sini adalah fungsi dari peristiwa ekonomi yang menjadikan dasar ditangkapnya peristiwa dalam akuntansi menurut Chen tahun 2018. Jadi, fenomena ekonomi tertentu dapat dibandingkan berkaitan dengan sejauh mana perusahaan memiliki kesamaan sistem akuntansi sehingga adanya kesamaan dalam menghasilkan laporan keuangan. De Franco et al. Tahun 2011. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hipotesis penelitian. Nah, dalam artikel ini terdapat dua hipotesis utama yang menjadikan dasar dalam merangkai kerangka berpikir atau kerangka konseptual dalam penelitian. Untuk hipotesis yang pertama, menyatakan bahwa perbandingan akuntansi berhubungan positif dengan kualitas laporan keuangan, serta untuk hipotesis yang kedua, menyatakan bahwa perbandingan akuntansi berhubungan positif dengan efisiensi harga aktual. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengembangan hipotesis yang pertama, yaitu perbandingan akuntansi berhubungan secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, di sini peneliti menduga bahwa komparabilitas berdampak pada kualitas informasi akuntansi yang dibuat oleh manajer dengan implementasi berupa laporan keuangan. Dengan begitu, manajer menyadari bahwa komparabilitas perusahaan mempengaruhi keputusannya dalam melakukan pengungkapan. Hal ini menunjukkan bahwa komparabilitas akan memudahkan manajer dalam mendapatkan informasi yang lingkupnya jauh lebih luas, sehingga akan membuatnya lebih mudah dalam melakukan pengelolaan informasi, serta akan mengurangi ketidakpastian dalam melakukan penilaian. Sehingga manajer dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang informasi perusahaan berupa industri sejenisnya, serta lingkungan perusahaan secara keseluruhan. Tentu akan membuat manajer berperan dalam melakukan evaluasi kinerja perusahaan, serta memahami dan memprediksi peristiwa ekonomi, serta dampak yang akan timbul terhadap perusahaan. Kemudian, peneliti juga mengharapkan komparabilitas memungkinkan para manajer menghasilkan perkiraan ke depan yang sifatnya lebih andal dan memberi sinyal masa depan yang lebih baik berkaitan dengan kinerja perusahaan. Sehingga peneliti mengharapkan aktual diskresioner di sini yang dilaporkan oleh manajer menyebabkan kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengembangan hipotesis yang kedua, yaitu perbandingan akuntansi berhubungan secara positif terhadap efisiensi harga aktual.
Di sini peneliti menyarankan agar investor kurang menanggapi berkaitan dengan akrual diskresioner dan menaikkan harga ke tingkat yang lebih rendah. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sloan tahun 1996 yang menemukan bahwa investor melebihkan persistensi akrual dan secara sistematis overprice akrual dalam periode berjalan. Kemudian, peneliti juga mengharapkan tingkat komparabilitas yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman investor tentang akrual sehingga dapat mengurangi harga berlebihan secara sistematis akrual diskresioner sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Perotti dan Weijenhofer tahun 2014 yang menyatakan bahwa mereka mencatat kualitas laba yang lebih tinggi dapat mengurangi kesalahan dalam penetapan harga, tetapi tidak akan mengurangi underpricing maupun overpricing yang secara sistematis. Dengan begitu, peneliti menganggap bahwa komparabilitas akan meningkatkan pemahaman investor secara akrual yang akan memitigasi overpricing akrual dan mendorong peningkatan harga, serta akan ada efisiensi perusahaan. Oke, kemudian berdasarkan pengembangan hipotesis yang dijelaskan sebelumnya, dibentuk kerangka berpikir atau kerangka konseptual yang menjadi dasar bagaimana penelitian ini dilakukan. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 variabel yang masing-masing berperan sebagai variabel eksogen dan maupun variabel endogen. Nah, untuk perbandingan akuntansi di sini berperan sebagai variabel eksogen. Variabel eksogen sendiri mungkin teman-teman lebih familiar sama variabel independen. Nah, perbandingan akuntansi itu di sini sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan kualitas laporan keuangan dan efisiensi harga akrual di sini sebagai variabel endogen atau variabel dependen. Variabel dependen sendiri mungkin teman-teman udah tahu bahwa variabel dependen itu mendapatkan pengaruh dari variabel lain. Oke, mungkin segini saja pembahasan yang bisa saya sampaikan atas review berkaitan dengan literatur. Selanjutnya, untuk pembahasan metode penelitian, hasil penelitian maupun kesimpulan akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rizky Dewi, NIM 094 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kita lanjut ke bagian metode penelitian. Pertama, ada sampel penelitian. Penelitian ini diambil dari Compustat dan CRSP untuk periode 1988 sampai 2017, selama laporan arus kas tersedia untuk menghitung akrual. Menurut Riber dan Collins tahun 2002. Data analisis dari Institutional Brokers Estimate System atau ABES. Data pemilikan institusional dari Thomson Reuters, penyajian ulang dan data audit dari Audit Analytics. Nah, mengikuti penelitian sebelumnya, peneliti menghilangkan lembaga keuangan dan industri yang diatur dari sampel dan membutuhkan setidaknya 15 tahun perusahaan di masing-masing 48 klasifikasi industri pharma French. Ini adalah cara pemilihan sampel. Peneliti melakukan pengamatan dari Compustat untuk periode 1984 sampai 2017. Lalu pengamatan dengan ukuran komparabilitas, sehingga didapatkan ukuran sampel dasar sebesar 28.265. Operasionalisasi variabel penelitian. Berdasarkan hipotesis sebelumnya, terdapat 3 variabel utama yang dijabarkan pada operasionalisasi variabel penelitian ini. Yang pertama ada perbandingan akuntansi, yaitu nilai negatif dari perbedaan absolut antara pendapatan yang diprediksi.
Pengukurannya yaitu dengan membandingkan penghasilan atau laba perusahaan. Pengukurannya yaitu accounting compression 1/16 dikali tahunnya itu di tahun atau periode lalu dikurangi organisnya. Nah, metode perbandingan akuntansi ini menggunakan metode De Franco tahun 2011. Perbandingan ini dihitung untuk masing-masing perusahaan yang dipasangkan dalam 2 digit yang sama pada klasifikasi kelas industri SIC. Nilai yang lebih besar dari accounting compression tersebut menunjukkan perbandingan akuntansi yang lebih besar antara pasangan perusahaan. Yang kedua ada kualitas laporan keuangan. Pada artikel tidak dijelaskan secara gamblang apa definisi dari kualitas laporan keuangan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa kualitas laporan keuangan merupakan output dari laporan keuangan itu sendiri. Pengukurannya yaitu menggunakan 4 ukuran. Yang pertama dari statement atau penyajian kembali nilai absolut dari estimasi residual, persistensi laba, dan biaya audit. Nah, tingkat perbandingan yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan manajer untuk memahami industri dan lingkungan mereka serta kemampuan untuk menyatukan informasi. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dalam mengukur kualitas laporan keuangan ini menggunakan 4 pengukuran. Yang ketiga ada harga efisiensi aktual diskresioner. Di artikel juga tidak menjabarkan secara gamblang apa itu definisi dari harga efisiensi aktual diskresioner. Pengukurannya menggunakan OLS. Jika J sama dengan 0 artinya negatif dan signifikan. Jika J sama dengan 1 artinya positif dan signifikan. Pengukurannya menggunakan size IGR. Nah, size IGR ini merupakan pengembalian abnormal yang disesuaikan dengan ukuran yang dihitung dengan selisih antara pendapatan pajak tahunan yang berakhir 3 bulan setelah fiskal akhir tahun dan pengembalian gabungan tahunan untuk periode yang sama pada desil portofolio kapitalisasi pasar yang perusahaan miliki. Jika manajer mampu memberikan informasi yang lebih berkualitas, hal ini akan berdampak pada efisiensi yang mana harga aktual diskresioner ini menjadi pertimbangan investor. Lanjutan dari pengukuran kualitas pelaporan keuangan. Tadi kan disebutkan ada 4 ukuran. Nah, yang pertama dari statement atau penyajian kembali. Penyajian kembali tidak tergantung pada prosedur estimasi dan gambaran yang jelas pada masalah pengukuran akuntansi menurut Deco tahun 2010. Yang kedua ada nilai absolut dari estimasi residual, yaitu perkiraan modelnya secara cross-section dengan tahun industri didefinisikan sebagai 48 klasifikasi industri, branch. Biaya audit atau audit fees. Biaya audit memberikan ukuran tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Yang terakhir ada persistensi laba, dapat dicapai dalam periode jangka pendek melalui manajemen laba. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Jenis datanya yaitu data sekunder berupa data kuantitatif. Sumber datanya Compostat dan CRSP untuk periode 1988 sampai 2017, Institutional Brokers Estimate System, Thomson Reuters, dan Audit Analytics. Prosedur pengumpulan datanya dokumentasi dengan laporan keuangan yang didapatkan dari sumber data tadi. Teknik analisis data. Nah, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif atau menggambarkan data atau variabel menggunakan nilai rata-rata, standar deviasi, skewness, atau kelancangan distribusi, dan sebagainya.
Nah, statistik deskriptif ini lebih mengukur variabelnya. Yang kedua ada Pearson correlation, mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Apakah variabel-variabel itu saling berkorelasi? Yang ketiga ada model atau ini analisis atau metode analisis yang utama yang digunakan untuk menguji hipotesisnya, yaitu model regresi linear berganda atau ordinary least square atau LS. Jadi ini bisa diinterpretasikan sebagai statistik deskriptif dan Pearson correlation ini sebagai analisis variabel, sedangkan model regresi linear berganda ini untuk menganalisis hipotesisnya. Nah, selain analisis di atas, peneliti juga melakukan pengukuran tambahan, yaitu menggunakan perbandingan endogen. Di antaranya ukuran industri untuk perbandingan, ukuran perbandingan menggunakan pendapatan non-discretionary, two-stage regression untuk mengatasi masalah endogenitas. Pengukuran tambahan ini digunakan untuk memberikan dukungan atau meyakinkan kembali gagasan bahwa perbandingan atau komparabilitas yang telah dilakukan tersebut dapat meningkatkan lingkungan informasi dan kemampuan manajer untuk memperkirakan aktual dengan lebih akurat. Sekian presentasi terkait metode penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Saya Nisa Ayu Nurulita akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini ada tabel deskriptif statistik. Tabel ini merupakan tabel untuk variabel utama yang digunakan di dalam analisis. Di sini ada M4_ACC_TCOMP. _ACC_TCOMP ini merupakan ukuran perbandingan pada tahun pertama. Yang kedua ada DA, yaitu sisa perkiraan pada model lintas section. Yang ketiga dari state, yaitu variabel indikator yang ditetapkan sama dengan 1 jika firma menyatakan kembali pernyataan finansial mereka, sedangkan jika hasilnya 0 yaitu menunjukkan hasil yang sebaliknya. Selanjutnya ada ACC, yaitu laba sebelum extraordinary item yang diambil dalam pernyataan arus kas. Selanjutnya ada L audit, yaitu catatan alami dari biaya audit. Selanjutnya ada tabel perbandingan dan kualitas pelaporan keuangan dan tabel perbandingan dan harga akrual. Nah, pada tabel perbandingan dan kualitas pelaporan keuangan ini, untuk kualitas laporan keuangan dibagi menjadi 4, yaitu ada restate, DA, persisten, dan L audit. Untuk nilai tertinggi dari restate yaitu diperoleh oleh leverage, nilai terendah yaitu intercept. Selanjutnya nilai tertinggi dari DA yaitu intercept, nilai terendahnya yaitu ROA, dan pada persisten nilai tertingginya diperoleh oleh NA, sedangkan nilai terendahnya yaitu pada intercept. Selanjutnya untuk L audit, nilai tertingginya yaitu diperoleh oleh intercept, sedangkan nilai terendahnya yaitu ROA. Nah, untuk selanjutnya yaitu tabel perbandingan dan harga akrual. Di sini terdapat 2 kolom, yaitu size AJRT, yaitu untuk hasil dari pengembalian pada masa yang sedang terjadi, sedangkan untuk size AJRT+1 yaitu pengembalian pada masa yang akan datang. Nah, di sini untuk pengembalian pada masa sekarang untuk nilai tertingginya yaitu CFO, sedangkan nilai terendahnya yaitu ACC_TCOMPD bintang DA. Sedangkan untuk size AJRT+1 atau pengembalian pada masa yang akan datang, nilai tertingginya diperoleh oleh NA, sedangkan nilai terendahnya diperoleh oleh DA. Selanjutnya ada hasil analisis data. Di sini kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif, harga efisiensi akrual diskresioner juga berpengaruh positif. Nah, untuk mendukung hipotesis pertama, maka perbandingan akuntansi berpengaruh positif pada kualitas pelaporan keuangan.
Nah, hasil ini juga mendukung pada hipotesis kedua, yaitu perbandingan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga efisiensi akrual diskresioner. Selanjutnya ada perbandingan dan kualitas pelaporan keuangan. Nah, untuk analisis perbandingan dan kualitas pelaporan keuangan ditunjukkan pada tabel 4. Nah, tabel 4 ini merupakan tabel yang menyajikan hasil yang memeriksa hubungan antara perbandingan dan langkah-langkah kualitas pelaporan keuangan. Nah, hasil pada kolom pertama yaitu restate, yaitu menunjukkan hasil yang negatif karena pada kebanyakan pernyataan ulang atau restate ini terjadi karena estimasi manajerial dan dampak rekening akrual. Nah, hasil ini konsisten bahwa perbandingan membantu manajer untuk lebih akurat memperkirakan estimasi akrual. Yang pada kolom kedua ada DA, yaitu ditemukan bahwa perbandingan akuntansi berpengaruh secara signifikan dan negatif terkait dengan nilai mutlak dari DA itu sendiri. Nah, hasil dari DA ini membuktikan dukungan bagi gagasan bahwa perbandingan meningkatkan lingkungan informasi dan lebih memperkuat hasil pada kolom pertama atau restate itu sendiri. Yang ketiga ada ACC TCOMPD T-1 bintang DA. Nah, hasil ini berpengaruh secara positif dan signifikan untuk meningkatkan argumen bahwa perbandingan meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi manajer laba akrual. Selanjutnya pada kolom keempat atau L audit ditemukan bahwa perbandingan secara signifikan dan negatif terkait dengan L audit. Sesuai dengan hasil sebelumnya, jika perbandingan membantu para manajer untuk mengkaji ulang informasi keuangan berkualitas yang lebih tinggi, maka risiko audit harus lebih rendah. Nah, oleh karena itu, seharusnya memungkinkan biaya audit lebih rendah. Nah, dengan kesimpulan pada tabel 4 ini menunjukkan hasil bahwa perbandingan akuntansi secara positif berpengaruh terhadap tingginya kualitas laporan keuangan. Selanjutnya ada perbandingan dan harga akrual. Nah, untuk perbandingan dan harga akrual telah digambarkan pada tabel 5. Nah, tabel 5 ini menyajikan dampak perbandingan pada penetapan harga dari diskresi akrual. Nah, di sini ada dua kolom, yaitu size AJRT dan size AJRT plus 1. Size AJRT ini merupakan pengembalian yang dilakukan pada waktu yang sedang terjadi. Sedangkan untuk size AJRT plus 1 yaitu hasil untuk pengembalian di masa depan yang ditunjukkan pada kolom 2. Nah, di sini pada variabel intercept menghasilkan negatif 0,254 untuk pengembalian pada masa sekarang dan 0,231 untuk pengembalian di masa depan atau masa yang akan datang. Sedangkan untuk DA, hasil untuk pengembalian di masa yang sekarang yaitu positif 0,683, sedangkan untuk pengembalian di masa depan yaitu min 0,682. Selanjutnya untuk ACC TCOMPD bintang DA untuk pengembalian di masa sekarang itu menghasilkan min 0,406, sedangkan untuk pengembalian di masa yang akan datang yaitu positif 0,516. Nah, pada gambaran pada tabel 5 ini menunjukkan hasil bahwa tingkat komparabilitas yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan investor untuk memahami implikasi dari diskresioner akrual perusahaan. Nah, pada penjelasan ini membuktikan bahwa perbandingan akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap harga diskresional akrual. Selanjutnya ada tes tambahan atau uji tambahan. Di sini terdapat 4 uji tambahan. Yang pertama, endogenitas, komparabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan. Nah, komparabilitas secara signifikan menunjukkan hasil yang signifikan untuk masalah endogenitas potensial ini. Selanjutnya ada uji komparabilitas dan manajemen pensinyalan melalui akrual. Nah, hasil ini konsisten bahwa komparabilitas meningkatkan kemampuan manajer untuk memperkirakan akrual menjadi lebih akrual dan sinyal informasi pribadi mengenai kinerja perusahaan di masa yang akan datang atau di masa depan. Selanjutnya ada uji komparabilitas
dan karakteristik peramalan manajerial. Hasil ini menunjukkan bahwa komparabilitas membantu manajer untuk mengembangkan ekspektasi yang lebih akurat dan tepat dari kinerja perusahaan di masa depan. Nah, untuk uji terakhir yaitu uji komparabilitas, uji Minsky, dan harga akrual. Nah, hasil dari uji ini yaitu konsisten dengan gagasan bahwa komparabilitas membantu investor untuk lebih memahami implikasi diskresional akrual perusahaan, dan bahwa efek harga yang didokumentasikan ini tidak didorong oleh dampak komparabilitas terhadap kualitas pelaporan keuangan. Saya Mega Hemamalini Furnia Gangga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Oke, kita sekarang akan menuju ke kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, kami menemukan beberapa temuan. Di antaranya yang pertama yaitu peneliti menemukan bahwa komparabilitas akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Artinya, hipotesis pertama ini diterima. Kemudian yang kedua yaitu peneliti menemukan bahwa komparabilitas meningkatkan efisiensi harga aktual. Artinya, di mana hipotesis kedua diterima. Selanjutnya, ada temuan penelitian tambahan, yaitu mengenai endogeneity komparatif dan pelaporan keuangan berkualitas, di mana hasil peneliti kuat untuk potensi akan adanya masalah endogenitas. Kemudian, mengenai komparabilitas dan manajemen pensinyalan melalui akrual, di mana peneliti menemukan bahwa komparabilitas meningkatkan kemampuan manajer untuk memperkirakan akrual lebih akurat dan memberikan sinyal informasi pribadi mereka tentang kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian, mengenai sifat komparabilitas dan perkiraan manajerial, peneliti mengungkapkan bahwa komparabilitas membantu manajer untuk mengembangkan ekspektasi yang lebih akurat dan tepat dari kinerja perusahaan di waktu yang akan datang. Untuk temuan tambahan yang terakhir ada uji miskin perbandingan dan harga akrual, di mana yang pertama, perbandingan membantu investor untuk lebih memahami implikasi dan kerugian akrual discretionary dan efek harga yang didokumentasikan tidak didorong oleh komparabilitas. Dan yang kedua ada mengenai tanggapan investor lebih sedikit sangat menjadi akrual saat komparabilitas lebih besar. Kemudian kita menuju ke implikasi teoritis. Ini terdapat dua kontribusi literatur. Yang pertama, ada tingkat komparabilitas yang lebih besar meningkatkan lingkungan informasi dan memungkinkan manajer untuk memperkirakan akrual diskresioner dengan lebih akurat dan memberi sinyal informasi pribadi dengan lebih efektif. Kemudian yang kedua, literatur yang dapat diberikan yaitu tingkat kesalahan harga bervariasi secara langsung dengan komparabilitas, di mana menambah beberapa studi yang meneliti variasi dalam harga akrual dan tidak konsisten dengan argumen bahwa kesalahan harga akrual bukan karena kesalahan interpretasi investor. Selanjutnya kita menuju ke implikasi praktis. Implikasi praktis, peneliti menemukan bahwa komparabilitas berdampak pada lingkungan informasi perusahaan. Di waktu yang akan datang nantinya, pembuat standar akuntansi mungkin perlu mempertimbangkan dengan hati-hati mengenai biaya dan manfaat dari memungkinkan metode akuntansi alternatif untuk fenomena ekonomi yang sama, karena hal itu akan mengurangi komparabilitas keinformasifan laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterbatasan dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Untuk yang keterbatasan, peneliti tidak membahas mengenai komparabilitas yang kemungkinan dapat membatasi akuntansi oportunistik. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menyelidiki lebih lanjut sejauh mana hubungan antara komparabilitas dan laporan dan kualitas pelaporan keuangan, hasil dari perbaikan dalam sinyal manajerial sebagai lawan dari pengurangan dalam manajemen laba. Setelah kita mereview apa-apa saja yang dibahas dalam artikel Accounting Comparability, Financial Reporting Quality, and the Pricing of Accruals,
kita pun mampu untuk mencari tahu apa saja yang belum terdapat di artikel ini dan juga kelebihan-kelebihan dari artikel ini. Seperti pertama, pada bagian abstrak kita dapat menelaah bahwa abstrak di artikel ini itu kurang menggambarkan hal-hal sistematis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Tidak juga menyebutkan mengenai metodologi penelitian, jenis penelitian, dan cara pengambilan sampel. Variabel yang diteliti juga masih kurang jelas, belum menekankan pada variabel tertentu, juga belum menjelaskan originalitas dari penelitian, dan juga abstrak secara keseluruhan sudah menggambarkan isi penelitian. Telaah selanjutnya yaitu telaah pada bagian introduction, di mana pada bagian introduction itu belum terdapat fenomena gap, juga belum dijelaskan secara rinci mengenai variabel penelitian, hanya disebutkan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga sudah terdapat research gap yang cukup, dan juga sudah dijelaskan mengenai perbedaan dengan riset terdahulu. Kemudian yang terakhir adalah di introduction itu terdapat penjelasan mengenai analisis tambahan yang digunakan oleh peneliti selama penelitian. Selanjutnya kita menelaah bagian literatur, karena memang sebelumnya kita telah melakukan review atas literatur dalam artikel ini. Nah, untuk telah yang pertama, dalam literatur artikel ini hanya menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu dan bagaimana hipotesis dalam penelitian dikembangkan. Sedangkan artikel yang berasal dari Indonesia, biasanya bagian literatur itu berisi tentang bagaimana definisi variabel, grand teori maupun kerangka berpikir, kerangka konseptual. Sedangkan di sini hanya menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu serta hipotesisnya. Kemudian tidak mendefinisikan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian secara rinci dan tidak lengkap, khususnya untuk variabel efisiensi harga aktual. Kemudian, telah yang kedua, tidak tercantum konsep grand teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga pembaca kesulitan memahami konsep teori yang jelas dalam menentukan kerangka konsep penelitian. Kemudian telah yang ketiga, hipotesis penelitian menjelaskan cukup informasi sehingga pembaca dapat melakukan pengembangan hipotesis dalam rangka menyusun kerangka berpikir. Namun, reviewer di sini cukup kesulitan karena dalam menyusun model penelitian tidak tercantum dalam literatur. Kemudian, telah yang keempat, artikel ini berasal dari California, United States, sehingga terdapat perbedaan struktur penelitian khususnya dalam literatur, serta perbedaan gaya bahasa yang cukup signifikan sehingga pembaca kesulitan serta butuh pengorbanan atau effort yang cukup besar agar penyampaian informasi dapat ditangkap dengan tepat. Ya, sekian telaah literatur yang bisa saya sampaikan untuk telaah metode penelitian. Telaah hasil maupun telaah kesimpulan akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menelaah metode penelitian. Nah, berdasarkan artikel yang telah kami gambarkan sebelumnya, dari metode penelitian berikut ini telahnya. Operasionalisasi variabel penelitian kurang jelas, tidak menjelaskan definisi dari masing-masing variabel. Itulah mengapa dalam gambarannya variabel penelitian ada beberapa yang tidak dijelaskan definisinya. Yang kedua, terlalu banyak metode pengukuran yang digunakan dan setiap pengukuran menggunakan variabel yang berbeda, sehingga muncul variabel lain yang sifatnya membantu, bukan variabel utama atau variabel yang disebutkan dalam hipotesis. Nah, berdasarkan gambaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pengukuran yang digunakan untuk meneliti tersebut itu banyak.
Nah, dan di setiap pengukuran tersebut terdapat variabel yang bercabang-cabang, dan variabel tersebut itu bukan variabel utama atau yang disebutkan dalam hipotesis, sehingga membingungkan dalam memahami. Yang ketiga, bahasa dan pengukuran yang digunakan kurang familiar di Indonesia sehingga menyulitkan dalam menginterpretasi. Bahasa di sini ya bahasanya terlalu ilmiah bagi kami, dan juga pengukuran tersebut seperti yang digunakan dalam statistik itu kurang bisa dipahami. Yang keempat, metode penelitian. Secara umum sulit dipahami karena minimnya pengukuran serta variabel dan tidak lengkapnya informasi mengenai sistematika penelitian. Nah, sistematika penelitian ini lebih ke inti-inti dari penelitian, misal apa sih teknik analisisnya, tidak dijabarkan dalam satu paragraf tersendiri. Jadi kita harus menggambarkannya secara secara pemahaman kita tentang bagaimana sih sistematika dari penelitian ini. Jadi tidak dijabarkan peneliti secara rinci tentang sistematika penelitian. Terima kasih. Selanjutnya ada telaah hasil analisis data. Di sini terdapat 3 telaah. Yang pertama, deskripsi hasil dari artikel ini sudah cukup jelas. Yang kedua, penjelasan hasil sudah cukup bagus, namun karena ada banyaknya variabel, maka hanya variabel tertentu atau variabel 1, 2, dan ketiga saja yang ada penjelasannya. Yang ketiga, adanya tes tambahan ini membuat artikel tidak hanya berfokus pada kedua hipotesis yang seharusnya dikulik lebih lanjut. Terima kasih. Nah, kita akan membahas mengenai telaah. Pada awalnya kita akan membahas mengenai telaah conclusion. Di dalam kesimpulan terdapat kelebihan dalam artikel tersebut, di mana data telah disajikan secara lengkap, baik berupa temuan, implikasi teoritis dan praktis, kekurangan dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Hal itu telah diungkapkan dalam artikel tersebut. Kemudian untuk kekurangannya, dalam penelitian tersebut tidak dapat mendokumentasikan hubungan yang signifikan antara komparabilitas dan penyajian kembali dari adanya perilaku manipulatif. Selanjutnya kita membahas mengenai telaah secara umum. Dapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita akan membahas kelebihan. Ada 2 kelebihan, yaitu artikel yang sudah dibilang cukup karena terdapat 2 hipotesis beserta tambahan temuan tambahan ada yang 4 tadi, dan yang kedua ada mode pemaparan yang mudah dipahami untuk bagi pembaca artikel tersebut. Kemudian kita menuju ke kekurangan. Ada 2 kekurangan. Yang pertama, data yang tersaji belum secara utuh lengkap terdapat dalam artikel tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan karena keterbatasan jumlah kata yang harus dipatuhi oleh penulis dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu gaya bahasa yang sulit dipahami oleh kami, karena mungkin penulis tersebut berasal dari California State University, United States of America. Sudah berakhir penyajian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.